Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fidatullah Fatonah dengan NIM 2413539. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang 7 permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yang dimana tentang ketimpangan akses. Eh, Permasalahan ketimpangan akses digital dalam dunia pendidikan menjadi salah satu isu serius yang masih dihadapi hingga saat ini. Masih banyak sekolah di wilayah tertinggal, khususnya di kawasan 3T, terdepan, terluar, tertinggal yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai. Tidak tersedianya jaringan internet yang stabil, keterbatasan perangkat teknologi seperti komputer atau tablet, serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola pembelajaran berbasis digital yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan semakin tajam antara daerah maju dan daerah tertinggal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan ini adalah yang pertama adalah karena lokasi geografis yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, dan kawasan pedalaman menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet dan sarana komunikasi lainnya. Kedua, terdapat kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang membuat sekolah di daerah kurang mampu tidak bisa menyediakan perangkat digital bagi para siswanya. Ketiga, keterbatasan pasokan listrik dan kondisi gedung sekolah yang belum layak pakai turut menjadi faktor penghambat. Selain itu, kurangnya pelatihan teknologi bagi tenaga pengajar menyebabkan pembelajaran digital tidak berjalan secara optimal. Nah, solusinya adalah eh, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan internet di wilayah 3T melalui program nasional seperti Palaparing. Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendistribusikan perangkat pembelajaran digital seperti laptop, tabel, dan proyektor ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Dan yang ketiga, tenaga pendidik di daerah juga perlu mendapatkan pelatihan intensif mengenai penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran agar proses belajar mengajar berbasis digital bisa berjalan secara efektif. Yang kedua adalah permasalahan pendidikan di Indonesia itu tentang kualitas pendidikan. Dapat kita ketahui, permasalahan literasi di Indonesia masih menjadi isu mendasar dalam dunia pendidikan, di mana bahwa tingkat minat baca masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data survei PICA atau PISA 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam aspek kemampuan membaca. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% masyarakat Indonesia yang membaca buku secara rutin. Kondisi ini menandakan bahwa persoalan literasi tidak hanya sebatas pada kurangnya kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya budaya membaca yang berkembang di masyarakat. Permasalahan literasi ini bahkan lebih mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan rendahnya kemampuan literasi kritis, yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan hal sehari-hari. Hal ini tentunya berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, produktivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Faktornya yaitu rendah faktornya yaitu berkaitan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam kualitas pendidikan khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal umumnya tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai atau akses terhadap bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas. Di sisi lain, metode pengajaran yang masih berfokus pada hafalan tanpa mengedepankan pemahaman mendalam turut memperparah kondisi literasi siswa. Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatasi masalah ini, eh, pemerintah dan masyarakat eh, mereformasi kurikulum pendidikan nasional agar lebih meningkatkan pentingnya penguasaan literasi sebagai kompetisi dasar baik literasi baca tulis, numerasi, maupun literasi digital. Metode pengajaran juga perlu dibarengi dengan pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis teks, dan mengungkapkan pendapat. Di
samping itu, perluasan akses terhadap bahan bacaan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membangun lebih banyak perpustakaan sekolah, taman baca, dan masyarakat mendistribusikan buku-buku bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa. Guru perlu diberikan pelatihan tentang strategi pengajaran yang lebih efektif dan menarik agar siswa tidak hanya membaca karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran dan minat pribadi. Selanjutnya adalah ketiga adalah ketidakmerataan pendidikan, yang dimana kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Papua di daerah Papua menghadapi kesenjangan pendidikan yang sangat signifikan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sekolah-sekolah di Papua seringkali kekurangan fasilitas dasar seperti bangunan yang layak, buku pelajaran, dan alat peraga. Banyak siswa harus menempuh jarak jauh melewati medan yang sulit untuk mencapai sekolah, yang berakibat pada rendahnya angka kehadiran dan tingginya angka putus sekolah. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Sebagian besar guru enggan bertugas lama di daerah terpencil karena minimnya fasilitas pendukung dan intensif. Akibatnya, kualitas pengajaran di Papua sangat bervariasi dan seringkali di bawah standar nasional. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini adalah kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan wilayah terpencil yang menyebabkan kesulitan logistik dalam pembangunan sekolah dan distribusi tenaga pengajar. Infrastruktur jalan dan transportasi yang terbatas membuat akses fisik ke sekolah menjadi sangat sulit dan mahal. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi masyarakat Papua juga berkontribusi besar di mana banyak keluarga hidup di bawah garis kemiskinan sehingga pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan intensif khusus dan fasilitas memadai bagi guru di wilayah ini menimbulkan rasa enggan bertugas yang lama yang menyebabkan turnover guru tinggi. Upaya yang bisa dilakukan yaitu pemerintah pusat dan daerah telah menginisiasi program-program khusus seperti penempatan guru penggerak dan guru berprestasi dengan tambahan intensif finansial serta fasilitas hidup yang lebih baik untuk menarik guru berkualitas ke Papua. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah terus dilakukan dengan dukungan anggaran dari APBN serta bantuan dari organisasi non-pemerintah dan donor internasional. Yang ketiga adalah program pendidikan jarak jauh dan e-learning mulai diterapkan dengan pengadaan jaringan internet di beberapa sekolah. Meskipun masih terbatas cakupannya, pelibatan masyarakat lokal dalam mendukung pendidikan seperti pengadaan sekolah adat dan pelatihan guru dari komunitas setempat. Yang keempat adalah biaya pendidikan yang masih tinggi. Biaya tinggi untuk pembelian seragam di sekolah negeri menjadi sorotan setelah diungkapkan bahwa orang tua siswa baru di SMA 1 Kaduanggung, Tulang Agung, Jawa Timur harus membayar sekitar Rp2.360.000 untuk paket seragam yang dijual oleh koperasi sekolah. Paket tersebut mencakup berbagai jenis seragam. Meski pihak sekolah mengklaim pembelian tidak diwajibkan di koperasi, kenyataannya orang tua merasa terpaksa karena sekolah mensyaratkan keseragaman model, warna, dan bahan. Faktornya itu permasalahan ini berkembang karena ada beberapa faktor. Yang pertama, koperasi sekolah memanfaatkan posisi dominan sebagai penyediaan tunggal dengan menaikkan harga di atas harga pasar, tanpa transparansi yang memadai. Kedua, dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah tidak mencakup pembiayaan seragam sehingga sekolah membiarkan atau bahkan mendorong koperasi mencari keuntungan untuk menopang kebutuhan lain. Ketiga, kurangnya pemahaman orang tua tentang hak mereka menyebabkan mereka mengikuti sistem yang berlaku meskipun merugikan. Terakhir, pengawasan dari Dinas Pendidikan masih lemah terutama dalam memantau praktik komersial di lingkungan negeri. Upaya atau solusi yang bisa kita lakukan adalah di mana perlu dilakukan
Pertama adalah bebaskan pilihan pembelian seragam di luar koperasi. Yang kedua adalah subsidi seragam dari pemerintah daerah bagi siswa kurang mampu. Ketiga, pemberdayaan komite sekolah sebagai pengawasan transparansi dan advokat hak orang tua. Yang keempat, audit koperasi sekolah oleh Dinas Pendidikan. Yang kelima yaitu korupsi dalam pengadaan sarana pendidikan, di mana terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terjadi selama periode 2019 sampai 2022. Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan keterlibatan 5 vendor penjabat kementerian dan seorang staf khusus mantan Mendikbud. Meski uji coba awal terhadap Chromebook menunjukkan ketidakefisienan pengadaan tetap dilakukan secara besar-besaran tanpa kajian yang transparan. Selain itu, pengadaan ini tidak tercatat di sistem rencana umum pengadaan, menimbulkan kecurigaan antar proses yang tidak terbuka. Pendistribusian juga tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di internet di berbagai daerah. Salah satu faktor utamanya yaitu karena adalah pengabaian terhadap hasil uji coba teknis yang menunjukkan rendahnya efektivitas penggunaan Chromebook di sekolah. Meski demikian, proses pengadaan tetap dijalankan tanpa evaluasi menyeluruh. Yang kedua adalah kurangnya transparansi dalam sistem e-purchasing memperparah kondisi tersebut karena detail pengadaan tidak dibuka secara publik. Yang ketiga adalah persekongkolan antara penjabat kementerian dan pihak vendor menyebabkan adanya markup harga yang signifikan dibandingkan harga pasaran. Selain itu, pembelian perangkat berbasis internet tidak disertai dengan pemetaan kesiapan infrastruktur daerah terutama di wilayah 3T. Upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui proses hukum yang sedang berjalan, Kejaksaan Agung termasuk pemeriksaan puluhan saksi dan penggeledahan properti milik staf khusus. Di samping itu, lembaga seperti Indonesia Corruption melakukan audit independen dan menuntut keterbukaan dalam seluruh proses pengadaan barang publik. Reformasi sistem pengadaan juga menjadi langkah penting dengan mendorong keterbukaan data dan penyelesaian metode pengadaan berdasarkan kebutuhan lapangan. Yang selanjutnya adalah tentang tata kelola dan manajemen pendidikan yang lemah, yang dimana terdapat pada artikel rendahnya kesejahteraan guru honor. Guru honor masih menerima gaji sangat di bawah standar layak, seringkali hanya 300 sampai sejuta per bulan. Sementara beban kerja mereka setara dengan guru PNS. Di Kabupaten Sumba Timur contohnya, terdapat guru honor yang digaji di bawah 1 juta, jauh dari upah minimum kabupaten sekitar 2,5–1 juta. Mereka juga tidak memperoleh tunjangan profesional, asuransi, atau pelatihan yang layak. Hal ini menciptakan ketimpangan kesejahteraan guru secara nasional. Permasalahan ini tumbuh akibat tingginya ketergantungan pada guru honor untuk mengisi kekosongan guru PNS tanpa dukungan anggaran yang memadai. Pendanaan untuk honorium banyak bergantung pada dana BOS yang terbatas. Tidak adanya sistem pengangkatan yang jelas, ketidakjelasan status kepegawaian, serta minimnya akses terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional turut memperburuk kualitas dan kesejahteraan guru. Juga pemerintah daerah dan upaya yang bisa dilakukan yaitu dilakukan melalui pembukaan rekrutmen ASN P3K sebagai jalan pengangkatan bagi guru honor, meskipun belum merata pelaksanaannya. Kedua, beberapa daerah seperti Klaten dan Jawa Tengah memberikan intensif tambahan bagi guru honor. Lembaga seperti PGRI dan Dompet Duafa juga terlibat aktif dalam memberikan advokasi dan pelatihan tambahan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi pengangkatan guru, memperluas akses pelatihan dan sertifikasi, serta memberikan insentif berbasis kinerja yang terstandar nasional. Kebijakan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun juga perlu diperluas kepada guru non-PNS. Yang ketujuh yaitu tata kelola dan manajemen pendidikan yang lemah. Selanjutnya ketimpangan dan kesenjangan pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang paling
krusial di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Di daerah perkotaan, siswa umumnya mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan lengkap, tenaga pengajar berkualitas, serta teknologi pendukung pembelajaran. Sementara itu, siswa di daerah terpencil sering mengalami keterbatasan akses fasilitas yang memadai, kurangnya guru profesional, serta minimnya sarana penunjang pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran di wilayah terpencil yang berdampak pada prestasi belajar siswa yang jauh tertinggal. Selain itu, angka putus sekolah di daerah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, menandakan masalah serius dalam pemerataan pendidikan nasional. Faktor permasalahan ini berkembang karena adanya beberapa faktor utama. Pertama, ketimpangan distribusi tenaga pengajar berkualitas sangat terasa. Guru-guru berpengalaman dan kompeten cenderung mengajar di kota karena kondisi hidup yang lebih nyaman dan fasilitas yang lebih baik. Kedua, fasilitas pendidikan di daerah terpencil masih sangat minim, mulai dari ruang kelas yang tidak memadai, kekurangan buku dan alat peraga, hingga tidak adanya akses internet yang memadai untuk pembelajaran digital. Ketiga, kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang sulit menjangkau daerah terpencil membuat distribusi bantuan pendidikan dan supervisi guru menjadi sangat terbatas. Keempat, kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan banyak anak di daerah terpencil harus bekerja membantu orang tua atau menghadapi tekanan ekonomi sehingga berisiko putus sekolah. Semua faktor ini saling berinteraksi dan memperparah kesenjangan pendidikan. Untuk menanggulangi kesenjangan ini, pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan sejumlah upaya strategis. Pemerintah meningkatkan program distribusi guru dengan memberikan insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, sekaligus mengadakan pelatihan peningkatan kompetisi secara berkala. Selain itu, pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan di daerah terpencil terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih kondusif. Pengembangan teknologi pembelajaran jarak jauh atau e-learning juga digalakkan, memungkinkan siswa di daerah terpencil mendapatkan materi pelajaran berkualitas tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, program bantuan sosial berupa beasiswa dan bantuan pendidikan diberikan kepada siswa dan dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah juga diupayakan untuk mendukung pemenuhan sarana dan pengembangan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.